Saya juga mau tahu nih gerakan-gerakan literasi yang dilakukan oleh Pelita itu sendiri. Mungkin bisa dijawab sama Kak Arif? Ya, oke. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan literasi yang dilakukan oleh Pelita itu sendiri itu seperti yang dijelaskan oleh Kak Jalil tadi, itu tergabung. Jadi Pelita ini gabungan dari beberapa komunitas. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Detol, sudah ada 40 lebih komunitas yang tergabung. Sampai sekarang ini? Iya, sampai sekarang sudah mencapai 53. Ya, sekitar 53 komunitas yang tergabung sekarang. Dan ini beda-beda semua program-programnya. Misalnya saya di Marbo ya. Di Marbo kan saya juga punya rumah baca, namanya Rumah Baca Pandrita Tarangati Education. Jadi di rumah baca ini kita ada program-program. Kayak misalnya programnya itu kemarin kami mencanangkan literasi Al-Quran kepada adik-adik. Jadi setiap malam Jumat kita ngajak adik-adik untuk Al-Kahfian, seperti itu. Jadi literasi itu kita nggak kaku. Kalau kami di Marbo itu literasi itu kami kemas dalam nuansa agamis. Nah, seperti itu. Jadi selain itu kami juga memperhatikan literasi finansial dan literasi orang-orang sekitar kita. Kan nggak selamanya, kan pikirannya orang kayak gini. Anakku disuruh datang membaca. Tapi orang tua itu kalau anaknya disuruh datang membaca, orang tua pikir begini, jangan nih deh suruh anakku datang membaca. Percuma Ji, lebih baik itu anakku kusuruh pergi di sawah atau kusuruh pergi di laut bekerja. Jadi kami di Tarangati kemas ini dalam literasi Al-Quran. Kalau anaknya bilang, ibu anak tak sebentar disuruh ke masjid di mengaji, ibunya, orang tuanya pasti akan bilang, iya nak disuruh ke sana, dan orang tuanya akan support. Nah, makanya ini yang kami lakukan di Marbo. Di dalam sana sambil belajar mengaji, adik-adik ini kami bekali juga dengan literasi lain. Nah, misalnya kami di Tarangati itu melakukan namanya fun learning. Jadi dalam fun learning ini ada adik-adik diajar bermain sambil belajar, kayak ice breaking. Kami juga ada kelas alam, ya. Dan alhamdulillah sekarang ini kami di Tarangati itu sendiri sedang membangun taman kanak-kanak. Nah, jadi taman kanak-kanak ini kami ya karena keterbatasan finance bukan sebuah masalah untuk maju gitu. Kami mengandalkan donatur. Nah, jadi kami punya gerakan itu di Tarangati itu 10.000 per bulan untuk orang-orang yang berkelebihan kan. Ayo sumbangkan 10.000 per bulan. Untuk membantu gerakan-gerakannya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang juga berkat kolaborasi ini dibantu juga Kak Detol sebagai pembina di Tarangati, kami sudah mengelola salah satu unit usaha juga milik Tarangati, yaitu Cikali Cafe, tepatnya di Tanggul, Tepi Jawa. Iya, betul sekali. Jadi kami berpikir ketika kami melakukan gerakan seperti ini tanpa bisa mandiri, maka kita tidak akan bisa besar. Dan ini terus yang kita akan kerja. Jadi alhamdulillah dari kerja kerasnya teman-teman, kerja ikhlas sebelumnya itu, mulai saat ini sudah terbayarkan sedikit demi sedikit. Dengan adanya Cikali Cafe, kita sudah bisa secara tidak sengaja memberikan insentif pada orang-orang yang membantu kita, memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga kemarin itu yang kemarin ya, yang bantu katarak itu, bapak-bapak kita bantu untuk operasi katarak. Bukan kita yang membiayai, mereka bapak ini punya BPJS, tapi kita hanya memfasilitasi, membantu. Iya. Jadi sebenarnya literasi jangan terlalu kaku lah, gitu. Betul. Literasi ya datang baca buku, enggak segitu juga sih literasi. Iya, bukan hanya baca tulis saja literasi. Jadi ayo kita sama-sama terbuka memandang, literasi itu gini loh. Kita harus berliterasi, jangan hanya literasimu yang kuat, tapi penerapannya yang kurang. Betul. Iya. Jadi secara tidak langsung Kak Arif mau bilang ini membaca itu bukan cuma membaca buku, namun lebih pentingnya itu membaca situasi kayak. Iya, karena terkadang orang cuma mengenal literasi itu cuma membaca buku, namun dia luput dengan keadaan-keadaan sekitar. Karena saya lihat tentang apa tadi itu yang membantu operasi itu kan secara tidak langsung membaca situasi. Teman-teman juga yang mungkin
ingin membaca yang tadi ada nih orang tua yang sebenarnya ingin menyuruh anaknya lebih mementingkan membaca Al-Quran daripada membaca buku, mungkin buku dongeng atau novel. Karena saya sendiri saya dari dulu suka baca buku ya, jadi saya sendiri suka baca buku. Tetapi ketika saya datang ke Gramedia itu orang tua saya bilang, kenapa selalu bacanya buku novel, kenapa bukan ini? Sebenarnya kan yang intinya itu yang mau ditanamkan dulu sama anak-anak kita ini kan, membacanya dulu ya kan. Nggak penting mau baca buku seperti apa, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Nah nanti kan bertambahnya umurnya ini mereka bakalan memilih jalurnya sendiri, bakalan membaca buku seperti apa, seperti itu. Jadi menurut saya yang pertama yang ditanamkan itu membaca dulu apa yang dia suka, terserah mau baca dongeng, komik, seperti itu kan. Karena susah juga kita mau memaksakan anak-anak untuk membaca buku yang harus membaca tentang buku yang sudah berat-berat mungkin bacaannya, mungkin seperti itu. Nah mungkin karena Yusran ini yang paling muda di antara kakak-kakaknya semua, kendalanya anak-anak muda di Takalar ini kenapa kurangnya dalam hal literasi itu seperti apa, Yusran? Oke, baik, terima kasih Kak Fani. Jika kita melihat dan mencoba menganalisis apa sebenarnya yang menjadi problematika anak-anak Takalar itu kurang literat. Nah, kiranya ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Rekayasa Sosial, bahwa ada dua permasalahan. Yang pertama itu permasalahan dalam personalnya, dan yang kedua adalah permasalahan secara sosialnya. Nah, kedua hal ini kiranya yang menjangkiti orang-orang Takalar atau yang menjangkiti kita di Takalar. Secara personal kita belum terpantik untuk kemudian menyadari bagaimana pentingnya berliterasi. Padahal ini bukan hanya sebatas menambah pengetahuan, tapi bagaimana kita menunaikan tujuan penciptaan sesuai dengan yang Tuhan instruksikan. Nah, dalam permasalahan sosial mungkin instansi-instansi atau mereka yang memiliki power ini belum terbangun sinergitas, atau bahkan kesadarannya juga masih kurang dalam hal literasi. Sehingga inilah yang kemudian kita upayakan bersama di Pelita, bagaimana sembari kita bergerak di akar rumput, ada juga gerakan dari instansi ataupun pemerintah. Jadi kita sinergikan antar gerakan bottom up dan top down, sehingga inilah yang kita upayakan selama ini. Jika sebelum hadir Pelita istilahnya hanya sebatas riak-riak gerakan, maka kehadiran Pelita ini kita mengupayakan sebuah gelombang besar perubahan dalam konteks literasi. Jadi ya, kalau kita melihat problematika paling dasar ya, kita harus memandang dua hal. Dalam hal personal yaitu individu yang kiranya ini diupayakan oleh teman-teman komunitas. Misalkan kami di RBP yang melakukan gerakan-gerakan pengabdian ke pelosok, ke pulau. Inilah kemudian untuk menjawab permasalahan personal, dan tentunya sembari melakukan gerakan-gerakan pengabdian di pulau dan gerakan dari akar rumput, harus juga diupayakan untuk memanfaatkan power yang dimiliki pemerintah. Nah, inilah yang kemudian diupayakan di Pelita, sehingga ada sinergitas antara gerakan-gerakan komunitas dan pemerintah, sehingga mimpi-mimpi kita untuk menjadikan Kabupaten Takalar sebagai kabupaten literasi itu bukan hanya sebatas mimpi-mimpi kosong, tapi ada gerakan, ada sistematika, ada upaya lebih yang kita upayakan untuk menjadikan Takalar sebagai kabupaten literasi. Kira-kira seperti itu, Kak Fani. Nah, Pak Detol, karena mungkin berhubungan tentang pemerintahan ini, seperti apa sih sebenarnya bentuk kerjasamanya, sinergitasnya antara Pelita dengan pemerintah? Karena kan mungkin seperti ini, selalu orang bilang, ini pemerintah apa ini yang ditawarkan kepada kita? Mungkin seperti itu. Seperti apa ini Pak Detol? Mungkin disinilah Pak Detol menjawab itu semua. Inilah beratnya menjadi ketua Dewan Pembina. Saya tidak pernah minta, dan hampir semua komunitas memasukkan saya sebagai Dewan Pembina. Karena untuk diterima di suatu komunitas itu tidak sembarang juga. Karena harus mau menerima kita, memahami mereka, sehingga tidak ada di dalam kegiatan komunitas itu jabatan kita singkirkan dulu untuk sementara, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi kami sampaikan bahwa waktu saya menjabat selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan
pembudayaan maaf kami pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Saya banyak dibantu oleh komunitas sebenarnya. Awalnya juga saya merasa resah, saya mau memulai dari mana ini? Karena semua kesan tentang perpustakaan itu pasti baca-baca buku saja kerjanya. Ya. Dan selalu ada perasaan bahwa orang yang ditempatkan di perpustakaan itu adalah tempat pembuangan. Padahal tempat itu suatu yang menyenangkan. Kenapa saya menyenangkan? Itu sekarang terbalik. Sekarang sudah mulai berlomba-lomba orang untuk masuk di perpustakaan. Itu yang kita mau rubah. Jadi kami sampaikan bahwa saya sebagai wakil pemerintah dalam dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar ditantang terus untuk berinovasi. Baik dari segi anggaran, dan anggaran kami juga agak minim, tetapi kami punya prinsip bahwa tidak selamanya bahwa selalu anggaran dulu harus tinggi baru bisa kita melakukan kegiatan. Ternyata kami temukan setelah bertemu dengan para penggiat literasi, uang sangat berarti, tapi bukan menentukan dalam setiap kegiatan. Ternyata kemauan bersama untuk melakukan suatu kegiatan yang secara ikhlas. Karena penggiat literasi yang saya rasakan ini, dia ada bantuan, tidak ada bantuan, dia memang ikhlas karena ada hobi untuk berliterasi. Jadi dia tidak terpengaruh dengan apapun, sehingga dia masuk bergabung di komunitas atau bergabung di perpustakaan bukan saja untuk mendapatkan bantuan, tetapi memang mau berkolaborasi, dan kami juga senang. Dan memang ada beberapa komunitas yang menganggap pemerintah itu suatu lembaga yang susah untuk dimasuki. Buktinya kan tidak, kami memberi ruang, menganggap bahwa perpustakaan adalah silahkan jadikan sebagai sekretariatnya. Di mana-mana kita berdiskusi, dan mereka sangat senang ketika punya kegiatan dan kita kunjungi dan kita hadir pada saat kegiatannya itu. Kemudian karena anggaran kami terbatas, saya meminta saja komunitas masukkan saja permohonan sebanyak-banyaknya. Kan dengan modal kertas saja sebenarnya, daripada tidak ada yang dilakukan. Kalau ada proposal kan ada yang ditunggu. Tapi kalau tidak ada proposal kan tidak bisa juga menunggu apa-apa. Makanya teman-teman ini kan jago-jago semua membuat proposal ini, mencoba masukkan proposal karena kami tidak bisa bantu dengan anggaran kami. Sehingga kami mencoba memfasilitasi untuk meminta bantuan di DPK Provinsi dan Perpusnas. Alhamdulillah kita sudah dengan upaya itu sudah ada 8 yang kami bantu, ada 8 komunitas, dan bantuannya itu berupa ada komputer 2, rak buku, dan buku-buku yang dibutuhkan di masyarakat. Dan itu sudah dimanfaatkan semua oleh komunitas yang ada di Takalar. Dan kita juga memberikan bantuan buku ya, buku-buku yang ada di pengadaan di Dinas Perpustakaan. Syukurnya lagi, karena selama ini buku-buku yang ada di Perpustakaan Takalar hampir tidak ada penerbitnya, penciptanya orang Takalar. Ya alhamdulillah sudah ada kurang lebih 30 yang buku-buku walaupun sangat sederhana, tapi ini dibuat dan diciptakan sendiri oleh penggiat-penggiat lokal Takalar. Itu suatu kesyukuran. Kemudian berkat dukungan dan bantuan apa yang ada ini, Pocadi yang kita tempati ini, saya banyak dibantu juga oleh penggiat literasi ini yang jago-jago buat proposal. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa bantuan Perpusnas untuk pemberian bantuan gedung layanan perpustakaan yang akan kita bangun tahun ini itu tidak terlepas dari geliat mereka dalam membantu aktivitas melakukan kegiatan dan termasuk membantu dalam pembuatan proposal ya. Nah, jadi saya sangat senang di perpustakaan karena mereka ini sudah mulai mandiri. Dulu saya mengundang mereka dan memberi uang transfer, sekarang terbalik. Justru yang sering memanggil saya untuk membuka acara dan saya diberi transfer ya, walaupun tidak terlalu banyak tapi itu lumayan, lebih banyak daripada yang saya berikan dulu. Itulah enaknya jadi pembina. Saya merasa muda terus karena panggil kakak. Ya, selalu dipanggil kakak ya. Semangatnya itu. Semangatnya ya, semangat yang tinggi. Nah itu.
Jadi memang banyak suka duka juga di situ, dan ya kami yakin, kami sadar bahwa pemerintah belum bisa memberikan bantuan yang memuaskan semua. Tapi perlahan ke depan kita akan mengupayakan komunitas yang belum dibantu ini, karena hampir banyak yang sudah dibantu semua, termasuk Yusram baru dibantu rakyat, tapi dia tidak merasa bahwa surut di dalam melakukan kegiatan literasi. Karena ada pengalaman kemarin bahwa waktu pertama saya masuk di perpustakaan, hampir seperti disampaikan Jalil tadi, hampir semua desa dan kelurahan itu punya perpustakaan. Tetapi tinggal nama saja. Setelah saya keliling ternyata tidak difungsikan. Kenapa? Mungkin karena pengelolanya tidak ada yang punya kemampuan profesional, tidak punya rasa cinta tentang literasi, kemudian termasuk buku-buku yang masih kurang. Saya kira itu. Oh iya. Nah, kalau saya lihat ini kan Pelita sepertinya sudah mandiri ya, apalagi saya lihat secara finansial, asik. Karena sudah ada Cikali Cafe. Iya kan, seperti itu. Seperti Ari tadi kan saya sampaikan, jadi bukan saja kehadiran Cikali Cafe itu, tapi memang dilengkapi perpustakaan. Iya. Dia punya inovasi untuk bagaimana menghadirkan perpustakaan, ada tempat rekreasi, tempat wisata. Dan Dewan Pembina lah di sini mencoba memberikan ruang, meminjamkan tempatnya, bukan untuk dijual ya. Tidak ada ajak balik dengan tetapnya dia wakaf pakai. Yang jelas setelah saya berikan wakaf pakai itu, dia tidak pernah lagi membawa proposal untuk. Karena kan memang itu tujuan utamanya adanya Cikali Cafe. Ya, supaya perputaran anggaran dananya itu mereka sendiri yang mengelola, tidak lagi membawa proposal mungkin. Jadi kerasannya sebenarnya kadang diwakafkan ini supaya lebih mandiri lagi, tidak menyusahkan. Iya, secara mandiri finansial. Selama ini. Iya, jangan dijual ya. Iya, tahu kali nama tahu Karim. Iya, mungkin terakhir nih harapan kedepannya bagi Pelita itu sendiri, mungkin dari Yusran. Oke, jadi tentunya ini harapan kita bersama. Jika sebelumnya para komunitas dari ujung Galesong sampai pelosok Marbo hanya membawa lilin-lilin kecil untuk kemudian menyinari kelamnya atau surutnya Takalar, maka mari lewat Pelita ini, mari kita mengumpulkan lilin-lilin kecil ini untuk menjadi sebuah lentera besar untuk menyinari jalan panjang perjuangan literasi di Kabupaten Takalar. Mungkin itu dari saya, Kak. Kalau Kak Arif sendiri bagaimana harapannya? Kalau saya sendiri sih harapannya cukup simpel saja. Jadi dalam bergerak, terutamanya di penggiat-penggiat literasi, janganlah bergerak gara-gara self interest, tapi bergeraklah karena hati dan jiwamu. Karena dengan pergerakan hati dan jiwa dan ketulusanmu itu akan bernilai ibadah. Entahlah hari ini mungkin kita akan bersusah, tapi mungkin kedepannya kita akan lebih enak. Asik. Iya. Kalau Kak Jalil? Iya, kalau saya melihat bahwa hadirnya Pelita ini adalah akumulasi dari gap dan permasalahan yang ada. Alhamdulillah gerakan literasi yang kita bangun dari grassroots ini itu kemudian mulai dilirik oleh pemerintah. Terbukti tadi yang disampaikan oleh Kak Daetor, kita sudah ada bantuan perpustakaan literasi berbasis inklusi sosial, seperti yang dijelaskan oleh Kak Arif tadi bahwa literasi ini bukan sekedar baca tulis, tapi memang dia sudah inklusi sosial, bahwa segala macam kompleksitas permasalahan di sosial yang ada di masyarakat itu sudah bisa masuk di literasi. Dan yang dilakukan oleh Kak Arif itu literasi finansial, dan memang Perpusnas hari ini sudah mencanangkan literasi untuk kesejahteraan. Artinya penggiat literasi, komunitas literasi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata bahwa mereka hanya pembawa kertas-kertas pencari anggaran untuk kegiatan literasi, tapi mereka sudah mereka sudah akan dibekali dengan gerakan-gerakan literasi inklusi sosial, sehingga mereka menuju kemandirian dalam berliterasi, tidak lagi menjadi beban, ya tanda kutip beban bagi pemerintah untuk kemudian
hadirnya mereka untuk berliterasi itu karena ada beban-beban itu. Tidak, tapi kita menuju literasi, menuju kesejahteraan. Terbukti bahwa sudah ada 8 komunitas dari 53 yang dibantu, dan menuju 53 ini sementara kita usulkan untuk dibantu. Kemudian hadirnya Pocadi ini itu tidak lepas dari campur tangan penggiat literasi. Yang menyusun proposalnya yang dikirim ke Perpusnas itu teman-teman penggiat literasi ini, dan alhamdulillah kita dapat dari 24 kabupaten kota hanya 9 yang dapat, salah satunya Kabupaten Takalar. Ini perlu kita bangga. Lagi. Kemudian yang kedua, hadirnya nanti insyaallah Oktober ini sudah akan ada gedung perpustakaan mewah yang ada di Takalar. Itu tidak lepas dari campur tangan penggiat literasi juga, karena kita dilibatkan dalam merancang, mengkonsep apa sih keinginannya kita nanti kalau jadi ini gedung perpustakaan. Jangan sampai isinya hanya buku semua. Ternyata kita coba berdiskusi dengan Pak Kadis, dengan Pak Kadetol, akhirnya ada ruang di perpustakaan nanti itu menjadi wadahnya komunitas. Bukan hanya komunitas literasi, semua komunitas-komunitas yang ada di Takalar itu akan coba ditampung di sana untuk berkegiatan, dan saya dengar bocoran bahwa akan dipakai secara gratis. Inilah bukti keterlibatan pemerintah. Yang selanjutnya dengan gerakan kita ini sejak 2018 yang coba kita rancang secara terstruktur, alhamdulillah Dinas Perpustakaan ini mampu masuk menjadi top 30 pelayanan publik yang kemudian gerakan literasi Takalar kita ini yang bergerak di grassroots itu yang menjadi corong bahwa inilah gerakan literasi yang kita lakukan, dan alhamdulillah lolos top 30. Itu berkat keterlibatan teman-teman dan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Takalar, dalam hal ini Bapak Bupati Takalar lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Kemudian yang selanjutnya saya ingin sampaikan begini, bahwa cukuplah Arif yang selama ini merasakan pahit getirnya membangun gerakan literasi di Takalar. Artinya kami sudah rasakan susah payahnya itu. Saya tidak menginginkan ke depan calon-calon penggiat literasi yang punya hobi, yang punya minat bakat di situ, itu merasakan juga susahnya seperti yang kami alami. Kami menginginkan ke depan mereka sudah sejahtera, mereka sudah mandiri, mereka sudah literat dalam perspektif apapun termasuk lingkungan sosialnya, sehingga mereka bergerak tidak was-was. Hari ini kan kita masih was-was, kita mau buat lapak baca jangan sampai kita tidak diberi izin, kita mau buat temu komunitas tidak diberikan izin. Ke depan kita berharap kolaborasi ini lintas sektor, lintas OPD yang kemudian tidak hanya fokus di Dinas Perpustakaan. Ini kan agak miris kita kalau hanya Dinas Perpustakaan yang bergerak, kemudian OPD-OPD yang lain yang pada dasarnya secara kelembagaan punya tanggung jawab dalam hal gerakan literasi. Karena ini literasi bukan hanya persoalan baca tulis, tapi sudah menjadi inklusi sosial. Kami berharap ke depan seperti yang ditanyakan Fani, bahwa apa harapannya? Ke depan harapannya kami gerakan literasi ini itu sudah lintas sektor, tidak tertumpu di Dinas Perpustakaan atau di Dinas Pendidikan atau di dinas-dinas lain, tapi semua instansi itu meyakinkan dirinya bahwa saya harus terlibat dalam perspektif apapun, dalam konsep apapun, minimal kami ada di situ, sehingga gerakan literasi menuju Kabupaten Takalar yang menjadi kabupaten literasi tidak hanya menumpuk di Dinas Perpustakaan, tapi ini semua OPD sudah masuk, termasuk Dinas Kominfo nanti mengambil bagian. Dan alhamdulillah kami kemarin terbantu dengan hadirnya Takalar TV Kominfo, kami difasilitasi untuk pengambilan gambar untuk top 30 inovasi layanan publik. Dan alhamdulillah tahun ini kemarin saya komunikasi dengan Pak Kadis, kita ditantang lagi untuk menuju inovasi layanan publik di tingkat nasional, dan kami menerima tantangan itu karena sesungguhnya kalau pemerintah yang menantang kami dari dulu juga kami menerima siap tantangan sebenarnya. Apalagi kalau kita sudah ditantang dan tantangan itu kami jawab, ya silahkan pemerintah berpikir bahwa inilah kami dengan segala kekurangannya, kami punya mimpi seperti yang dibahasakan Yusra. Kami punya mimpi ini ke depan 5-10 tahun ke depan, kita pada saat kita jalan-jalan di pelosok desa, jalan-jalan di pesisir pantai, kita sudah menemukan rak-rak buku, kita sudah menemukan geliat-geliat literasi yang itu semua tanpa mengenal usia. Sudah ada anak-anak, sudah ada orang tua, sudah ada penjual kelontong di sana, sudah ada penjual ikan di sana yang
punya hobi untuk literasi. Karena kita sudah menuju literasi berbasis inklusi sosial, harapannya itu ke depan gerakan literasi ini bukan hanya 53 komunitas, bukan hanya 100 desa kelurahan, pun hari ini kita sudah punya 3 kampung-kampung literasi yang sudah diresmikan, ada di Galesong, ada di San Rebone, dan ada di Mangarabobang. Kita menginginkan ke depan gerakan ini menghadirkan masyarakat Takalar itu IPM-nya sudah naik, tingkat putus sekolahnya juga sudah rendah, kemudian gerakan literasi ini sudah menjadi gerakan personality tadi, bahwa itu panggilan jiwa, kemudian ditambah lagi dengan gerakan sosial. Maka saya mimpinya ke depan gerakan literasi di Takalar ini akan menjadi corong, akan menjadi pilot project, dan didukung oleh pemerintah Kabupaten Takalar dalam ini Pak Bupati, karena beliau ini juga penulis buku. Nah, ketika pemerintahnya sudah welcome tentang gerakan literasi, saya yakin daerahnya itu akan maju, karena kita punya itu, cita-cita itu. Jadi hadirnya Pelita akan menjadi penyuluh api semangat yang membara, sehingga Takalar ini, Buta Pandaranwangku, menjadi kabupaten literasi yang kita impikan semua masyarakat Takalar. Itu dari saya. Oke. Singkat saja, Kak Detol. Saya selaku Ketua Dewan Pembina Pelita sangat bersyukur dan bangga ya bersama dengan penggiat literasi, karena di komunitas ini, di penggiat literasi adalah orang-orang cerdas, orang-orang energik. Tentunya jangan berhenti berliterasi. Ya betul. Untuk kita sama-sama mewujudkan kabupaten literasi. Yang kedua, jangan pernah ada stigma atau kesan bahwa pemerintah itu tertutup. Kami sebagai orang pemerintah sangat senang, sangat terbuka. Terbukti bahwa baru-baru ini Bapak Bupati telah meresmikan perpustakaan digital. Kemudian salah satu kabupaten yang telah disiapkan pojok baca digital itu Kabupaten Takalar. Mungkin satu-satunya di Sulawesi Selatan yang bupatinya memperhatikan ini pengadaan tempat. Jadi jangan ragu dengan pemerintah yang ada. Insya Allah pemerintah akan mensupport dan mendukung semua terus kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Takalar. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi teman-teman Takalar TV dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan saya bersama teman-teman Pelita ya. Semoga harapan-harapan tadi yang sudah disebutkan oleh teman Pelita itu memberikan semangat dan energi baru bagi pemuda-pemuda yang ada di Takalar sendiri. Jadi teman-teman juga jangan malas membaca ya, karena sebenarnya membaca itu sangat mengasyikkan begitu. Jadi nanti juga harapannya bertambahnya perpustakaan daerah juga sudah ada Pak ya. Jadi teman-teman juga tidak bakalan kehilangan ruang dalam membaca di Kabupaten Takalar itu sendiri. Saya Fani Faisal dan bersama teman-teman dari Pelita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Iya. Takalar TV.